kita mulai ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak yang sangat luar biasa sekali, yang sangat hebat. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu di sesi yang kedua, sesi ruang kolaborasi. Setelah kemarin kita sudah berdiskusi bersama di sesi 1, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lengkap ya. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Bisa terlihat ya? Iya Pak. Ya Bapak Ibu yang sangat hebat, yang luar biasa. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kemarin di sesi 1, yaitu kaitannya modul 1.1 filosofi pendidikan nasional. Nah, di sini di sesi 2 ini. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini nanti bisa bernilai ibadah bagi kita semuanya. Yuk, kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan tadi itu bisa melancarkan kegiatan kita sehingga apa yang kita inginkan, tujuan kita itu bisa kita peroleh. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita ice breaking dulu ya, biar kita lebih semangat. Ice breaking ini saya namai sebagai cerita bersambung. Jadi kalau saya nanti bercerita satu kalimat, menyebutkan satu kalimat, nah di kata yang terakhir nanti silahkan disambung gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Ya, oke. Sekarang mulai dari saya ya, nanti saya akan tunjuk, kemudian silahkan dilempar ke ditunjuk teman yang lain gitu ya. Saya akan mulai bercerita kalimatnya. Kalimatnya seperti ini. Pada pagi hari saya pergi ke sawah. Silakan Pak Heri. Pergi ke sawah mencari ikan. Yuk, silakan. Bu Masufa. Ikan. Ya, ikan lele enak rasanya. Ya, ketagihan. Bu Asi, ketagihan, pengen apa lagi ya? Luar biasa. Luar biasa. Oke, demikian tadi speaking ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi semangat untuk mengawali kegiatan pada sesi ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini sebelum kita mulai presentasinya akan saya bacakan tujuan ini ya, tujuan kegiatan kita. Tujuan ini adalah yang pertama CGP mendesain kerangka belajar yang sesuai dengan pemikiran KHD. Jadi CGP bisa mendesain kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah CGP dapat mempresentasikan hasil identifikasi prinsip pembelajaran dari pemikiran KHD yang sesuai dengan konteks daerah dan sekolah masing-masing. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah CGP dapat saling memberikan tanggapan positif, reflektif terhadap presentasi kelompok yang lain. Nah, kemudian agendanya yang akan kita lalui nanti adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan pembagian peran kelompok, yang ketiga presentasi tanggapan, tanya jawab, kemudian terakhir penutup. Nah, itu ya Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah ya. Nah, oke, kalau sudah kita lanjutkan. Nah, ini kita sebelum melaksanakan kegiatan, kita ada baiknya ini kita membuat kesepakatan belajar gitu ya, kesepakatan bersama. Ini Bapak Ibu silahkan bisa mengisi link Jamboard yang saya kirimkan di chat ya. Ya, oke Bapak Ibu, itu semua ya. Gimana? Sepakat? Apakah masih ada yang perlu ditambahin lagi?
Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Oke, kalau sepakat saya bacakan sekali lagi. Nah, kesepakatan yang kita sepakati adalah yang pertama video dinyalakan ya. Nanti jadi Bapak Ibu tolong videonya selalu on gitu ya, on cam. Kemudian yang selanjutnya tepat waktu. Nah, nanti kita mulai tadi sudah tepat waktu, nanti insya Allah akan kita akhiri tepat waktu juga. Dan juga nanti ada sesi-sesi diskusi kalau bisa juga sesuai dengan waktu yang disediakan. Kemudian terlibat aktif, setuju ya, terlibat aktif. Kemudian berpendapat setelah dipersilakan. Oke, itu kesepakatan kita ya. Kasih tepuk tangan teman-teman ya. Nah. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Nah, sudah. Ini saya akan tampilkan review yang kemarin, kegiatan kemarin ya di sesi 1. Nah, kita kan sudah kemarin sudah bekerja secara berkelompok 5 orang. Kita kerja kelompok untuk membuat hasil kerangka pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran KHD. Nah, di sini nanti kita akan presentasikan Bapak Ibu. Nah, tentu sudah dibuat ya, sudah jadi ya yang kemarin itu? Sudah, Pak. Oke. Jadi, Pak. Nah, nanti di sini akan kita presentasikan bersama. Di sini ada 3 kelompok, nanti kita akan bergantian mempresentasikan. Nah, tapi sebelum presentasi Bapak Ibu, perlu kami sampaikan ini tanggung jawab dan peran masing-masing kelompok. Nanti dalam kelompok, dalam presentasi itu ada 1 presenter yang berperan untuk mempresentasikan hasil kelompok ya. Kemarin sudah ditunjuk Bapak Ibu? Sudah. Nah, sudah. Lain dan 1 lagi penulis yang mencatat gitu ya tanggapan-tanggapan positif dan proses diskusi itu. Nah, ini pas 5 orang. Nah, kemudian di dalam presentasi nanti aturannya ini Bapak Ibu perlu kami jelaskan. Total keseluruhan waktu masing-masing kelompok adalah 20 menit. 10 menit untuk presentasi, 3 menit untuk tanggapan, dan 7 menit itu untuk tanya jawab. Nah, presenter nanti akan mempresentasikan secara 10 menit, dalam waktu 10 menit. Kemudian penanggap dia akan menanggapi waktu 3 menit. Kemudian penanya, ini silakan nanti bertanya kepada kelompok lain dan silakan nanti dari kelompok tersebut menjawab gitu ya. Kemudian apabila masih ada sisa waktu nanti bisa saling memberikan pertanyaan kepada kelompok lain gitu. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, setelah presentasi nanti ada tadi kan ada 1 penanggap ya. Nanti silakan memberikan tanggapan. Tanggapannya di sini adalah apa yang saya pelajari dari kelompok yang presentasi tadi atau kelompok yang lain gitu. Nah, aturan ini bisa dipahami tidak Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas? Ya, kalau sudah, saya stop share screen dulu. Ini yang mau presentasi dari kelompok siapa dulu? Kayaknya kelompok 1 ya sudah siap ya? Iya, Pak. Ya. Ya, kelompok 1 kelompoknya Bu Mas Fufah ya? Iya, Pak. Siap. Oke, silakan Bu Mas Fufah, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik Bapak dan Ibu, izinkan saya mewakili kelompok 1 dan akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Mohon maaf, kayaknya ada kendala teknis. Saya akan mencoba mempresentasikan dari kelompok 1, yaitu tentang desain kerangka filosofi dari Merdeka Belajar. Jadi hasil dari kelompok kami kemarin, yang pertama yaitu Merdeka Belajar ini tujuannya 1, belajar sepanjang hayat. Kemudian yang kedua, memiliki kompetensi global. Yang ketiga, yaitu berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Demikian Bapak Ibu dari kelompok lain, hasil dari diskusi kami di hari pertama. Kami kembalikan lagi kepada Bapak Fasilitator Pak Seno. Terima kasih Bapak. Ya, aplaus buat Bu Mas Fufah dan juga teman-teman kelompok 1, sangat luar biasa sekali ya. Desain kerangkanya itu juga sudah menarik gitu ya. Sudah baik disertai dengan identifikasi terkait dengan profil kebinekaan global. Nih dari teman-teman kelompok yang lain ya, kelompok 2 silakan tadi yang betul. Jawab juga Pak. Oh iya, silahkan, boleh. Ya,
Jadi Merdeka Belajar itu filosofi dari Ki Hajar, di mana target utamanya adalah peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, maka untuk mengarah ke profil pelajar Pancasila itu tentunya harus melaksanakan pembiasaan rutin, kemudian mengenalkan mengeksplorasi keragaman budaya, mungkin seperti itu ya Pak, dan melibatkan semua pihak yang terkait. Seperti itu, Bapak? Ya, betul sekali Bu Ningsih. Jadi profil pelajar Pancasila itu memang penting gitu ya, jadi tujuan gitu. Jadi tujuan ini ya, setiap guru itu bagaimana bisa melahirkan siswa-siswanya itu bisa memperoleh profil ini ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian ini teman-teman dari kelompok yang lain silakan kalau mau ada yang bertanya. Sudah cukup jelas Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Ya teman-teman, ternyata semuanya sudah presentasi dan hasilnya sangat luar biasa sekali. Kita kasih aplaus buat kelompok 1, 2, dan 3, sangat luar biasa. Ya, itu tadi ya teman-teman, Bapak Ibu, kita sudah membuat kerangka desain pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah panjenengan. Semua itu berbeda-beda, disesuaikan dengan lingkungan gitu ya. Saya yakin setiap lingkungan sekolah berbeda-beda, makanya di sini perbedaan itu adalah kalau dalam Islam itu katakannya rahmat. Nah dari perbedaan itu saya yakin akan menimbulkan ini ya, keunikan, ciri khas tersendiri bagi sekolah masing-masing. Nah Bapak Ibu, tadi sudah kita presentasikan. Nah ini saya mohon izin untuk share screen. Kita sudah presentasi, kita masing-masing kelompok sudah memberikan tanggapan positifnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dari hasil diskusi kita tadi, gitu ya, dari hasil presentasi kemudian memberikan tanggapan tadi, sebenarnya ini loh, refleksi filosofi pemikiran nasional Ki Hajar Dewantara ini sebenarnya menjadi titik awal, itu ya, bagi jenengan semua, bagi Anda, ketika Anda mau menjadi agen perubahan dalam transformasi pendidikan di sekolah, gitu ya. Nah, sebagai calon guru penggerak, sangat perlu mendemonstrasikan konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan relevansinya dengan penerapan pendidikan abad 21 pada konteks budaya lokal di daerah setempat gitu ya. Tadi kelompok 1 dengan ciri khasnya, dengan budayanya di sekolah masing-masing, kelompok 2 juga seperti itu. Nah, ini merupakan penerapan pendidikan abad 21 yang sesuai dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, hal-hal positif yang kita rencanakan dan juga kerangka pembelajaran yang sudah panjenengan buat itu merupakan langkah awal untuk meningkatkan keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian Bapak Ibu, tak terasa gitu ya, waktu sudah kian menipis gitu ya. Sudah sampai kita di penghujung waktu. Nah, sebelum penutupan kita akan refleksi Bapak Ibu. Nah, di refleksi ini silakan Bapak Ibu nanti tuliskan gitu ya, satu kata yang mewakili refleksi hari ini, dan juga di halaman yang kedua nanti apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki dari sesi kegiatan hari ini. Saya akan silakan Bapak Ibu buka menti.com ya, menti.com, kemudian masukkan kode ini. Kodenya 7006439. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup ya. Coba ini, kenapa Bu Asih menuliskan kerjasama ini, Bu Asih? Ya Pak, karena dengan kegiatan tadi, ya. Saya bersama dengan teman-teman kelompok itu membuat kerangka bersama-sama, Pak. Oke, aplaus teman-teman buat Bu Asih, luar biasa gitu ya. Ya betul Bu Asih, tanpa kerjasama dari kelompok itu hasilnya tidak akan bisa selesai seperti itu. Kuncinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekarang di halaman kedua, ini silakan bisa
Nah, ini ya. Di halaman kedua ini sudah banyak yang masuk gitu. Oke, Bapak Ibu, ya mudah-mudahan apa yang penjenengan sampaikan ini nanti bisa jadi masukan bagi saya khususnya dan juga bagi kita semuanya agar kegiatan-kegiatan di ruang kolaborasi di sesi selanjutnya itu nanti bisa berjalan dengan baik lagi. Oke, Bapak Ibu, saya pikir itu saja gitu ya. Perlu saya ingatkan, Bapak Ibu, tadi hasil kerangka yang sudah jenengan presentasikan tadi, itu silahkan nanti diunggah di LMS, ini di sesi 11A52, ruang kolaborasi ya, di sesi ruang kolaborasi 11A52. Kemudian yang selanjutnya, nanti kita akan ketemu di sesi selanjutnya, besok gitu, di refleksi terbimbing. Di refleksi terbimbing ini nanti kita akan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru yang sudah Anda dapatkan setelah mempelajari Ki Hajar, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, di situ nanti ketika jenengan klik akan ada new blog post, silakan nanti itu silakan menuliskan gitu ya, menuliskan refleksinya di situ dan juga nanti teman-teman yang lain silakan memberikan komentar. Paling tidak memberikan komentar pada 3 teman yang lain ya. Gitu ya, Bapak Ibu, saya kira pertemuan ini kita sudah cukup, sudah selesai. Marilah kita tutup dengan foto bersama gitu ya. Yuk kita foto bersama. Ya, siap. Ya, saya akan foto bersama. 1, 2, 3. Ya. Oke, dari saya yang kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai ketemu di sesi ruang kolaborasi besok. Silahkan sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan. Sampai ketemu teman-teman. Sampai ketemu Bapak. Sampai ketemu Bapak. Terima kasih Pak Sena. Sama-sama.